Pakai ulang kuning ya? Oh, si Ana ini berarti. Hah? Si Ana iya. Ah, ya ada. Iya, si Ana. Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ki Sukma di channel Ki Sukma TV. Kali ini jalan-jalan misteri episode ketiga akan mengunjungi satu tempat yang konon katanya punya mitos, punya kegaiban berupa misteri ular kuning. Sekarang saya tepat berada di sebuah jembatan yang bernama Jembatan Curug Jompong. Jembatan ini termasuk jembatan yang cukup angker. Dan tepat berada di bawah ini ada sungai yang bernama Sungai Citarum. Jadi ini adalah salah satu aliran dari Sungai Citarum. Kemudian di samping saya ada namanya Lewi Sapi. Lewi Sapi itu adalah sebuah pusaran air ya, di mana pusaran air ini cukup dahsyat ya, sehingga saking dahsyatnya pusaran air maka dia perlu dibagi dua. Maka di sini ada dua aliran sungai ya, ada dua aliran sungai, yang satu menuju ke sana dan yang satu menuju ke sebelah situ ya. Kemudian di sebelah sana ada saluran ya, saluran yang membagi aliran air tersebut. Nah, dari sini bermula mitos ular tersebut atau misteri ular tersebut. Yang dikatakan misteri ular kuning atau sosok penampakan ular kuning itu berasal dari Lewi Sapi ini. Tapi kita enggak syuting di tempat ini. Kita akan datangi sebuah tempat yang memang sering banyak penampakan ular kuning yang disebut dengan Curug Jompong. Kita enggak akan syuting di jembatan ini, tapi kita akan syuting di Curug Jompong. Curug itu adalah air terjun Curug Jompong. Dan di episode kali ini saya juga ditemani teman yang di episode 2 mungkin sudah ada ya, saya panggil Ajum. Apa kabar? Siap, Ki. Aduh. Ki, hari ini saya setengah baik, Ki. Setengah baik. Kenapa kamu hidupnya setengah-setengah mulu? Kemarin setengah sadar, sekarang setengah baik. Setengah baik, baru sehat. Oh, baru sehat. Iya. Sehat apanya? Sehat akal, sehat pikiran, sehat hati. Di atas kepala sampai ujung kaki. Oh, semua sehat sekarang. Sehat sekarang. Alhamdulillah. Kemarin sakit. Oh, kemarin sakit? Iya. Sakit apa? Sakit hati, sakit gigi, sakit jiwa? Semua sakit. Yang lebih parah, sakit ditolak cinta. Astagfirullahaladzim. Itu bukan makin parah. Ya. Itu udah biasa. Udah biasa. Sehari-hari. Aduh, enggak juga dong. Oh, enggak juga? Enggak. Oh. Saya mah atuh coverboy. Wah, kok apa itu coverboy? Paling ganteng. Wih. Tapi satu ete. Kan cover itu tutup. Ya. Boy itu superboy. Ya. Jadi tutupnya superboy. Lelaki paling ganteng aja. Ah, tadi bilang kabarnya baik, bilang setengah baik ya. Kok kabar setengah-setengah mulu sih? Sekarang mah enggak. Full Oh, sehat. full sehat. Iya, kemarin sakit sih. Ya sudah, syukur alhamdulillah kalau gitu. Iya. Kang Ajung, Iya. sekarang kita ada di Jembatan Curug Jompong, lihat ya. Di lebih angker. Lebih angker ya. Iya. Memang sih ini suasananya lebih angker dari sebelumnya ya. Jadi kita tepat berada di atas sungai, Sungai Citarum. Wow. Berarti di bawah sungai ini? Ini sungai. Wadaw. Barangkali Ajung mau mandi boleh? Tidak. Sudah dong. Mumpung malam begini, kalau mandi bisa, konon katanya bisa memancarkan aura. Wow. Ah, yang betul nih. Iya, Auranya apa aja tuh? aura khas. Aduh, itu mati satu. Ih. Dari pagi sampai sekarang mandi udah 15 kali. Ngapain aja? Ya, biar putih, Oh, berseri. iya. Nah, sekarang kita akan datangi lokasi Curug Jompong ya. Tanpa berlama-lama lagi. Nanti sebelum di sana kita cari warga setempat supaya bisa mengantar. Ada enggak malam-malam begini? Ah, Ya berdoalah, mudah-mudahan kita bisa menemukan ya, ya. sambil kita silaturahmi. Ya, ayo
Udah kita berdoa. ke tujuan ya, ke Curug Jompong. Siaplah. Gelap ini. Takut ya, kamu takut terus. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kan kita ketemu warga. Iya, iya. Ya, kita bisa lebih Iya. inilah ya. Mudah-mudahan ada. Ki. Iya, ayo. Ya, aduh. Aduh. Mana nih? Aduh, aduh, serem. Jalannya licin, Ki. Setapak lagi. Aduh. Jalannya licin, pemirsa. Ya, sekarang kami sudah berada bersama warga setempat ya. Warga asli yang tinggal di sini. Boleh kenalan Pak dengan Bapak siapa? Pak Jimmy, Pak. Pak Jimmy. Oh, kenalkan Oke, saya. Ki Sukma. Arya Saloka, Pak. Jadi kalau di TV Arya Saloka, Iya. ini Arya Sakola Pak. Iya, Iya. Bukan. Apa? Solokan. Oh gitu. Kayaknya lebih mirip ya. Ya. Lebih parah Iya. solokan. Maaf Pak, teman saya memang agak-agak setengah Pak. Tengah apa? Setengah sadar Pak. Iya, betul. Tahu Iya. aja. Jadi begini Pak ya. Jadi kedatangan kita ke sini ingin belajar ya, ingin mengetahui. Dengar-dengar di lokasi ini katanya ada mitos atau ada misteri berupa hantu ular atau siluman ular pakai. Betul. Saya pengen tahu kebenarannya gitu. Menurut Bapak asli dari warga sini itu bagaimana? Silakan. Memang dari dulu ya, sebelum ada terowongan ini sering ular muncul itu, ular besar gitu. Sebesar apa? Sebesar pohon kelapa itu. Wadaw. Dulu sering muncul. Malahan kan daerah sini tuh kan ini kan Citarum ujungnya ya. Oh ini ujung Citarum. Kan Citarum tuh bukan ujung ke Curug ya kan. Ujung ke Sebelum Curug. Ujungnya mau ke Curug itu ini. kalau kedengar suara gede banget ya. Ini apa alirannya ya? Iya. Deras banget ya. Deras itu kan mau ke Curug Jompong itu kan deras sekali. Pak Jimmy, ularnya sering ini nggak menjelma atau apa gitu? Jadi, Menjelma. menjelma gitu ya, muncul gitu. Muncul. Bagus berarti itu artis sering muncul. Oh iya. Kalau artis muncul di TV, Iya. ini muncul penampakan gimana sih kamu tuh? Aduh, Gala-gala dibikin bercanda. Ini lagi Aduh. serius ini. Oh iya. Ini Oke. ada sesepuh. Siapa trius Pak ya? Aduh. Ini. Malahan mah Pak, kalau lanjut, Pak. kuntilanak mah sering Wow. terbangan gitu Pak, muncul. Oh, di sekitar sini ya. Nah, sini kelihatan terbangnya Pak. kelihatan. Wow. Oke Pak, kita lanjut Pak ya. Nah, terus itu kan tadi sosok ular ya. Ularnya itu besar itu apa? Disebutnya itu siluman apa jin Pak? Ya ini kan sebenarnya nyambung ke ini apa ke Raden Kalu kan deket sebenarnya. Iya, jadi kalau saya amati ya dan juga saya rasakan aura mistis di sini, memang sosok ular ini adalah siluman. Ini siluman ular kuning. Kalau boleh tahu kenapa warnanya kuning ya? Kenapa nggak merah, hijau, biru gitu, ungu gitu misalkan? Itu mah nyanyian. Itu kan dulu ini kan lewi sapi ini. Lewi sapi mungkin kuning kan ular sapi itu kuning. Oh, ular sapi ya kuning. Ular sapi itu kuning. Terus dia ular sapi itu bisa makan manusia nggak ya? Nah, kalau apa jin itu apa siluman itu kan bisa aja kan. Oke, baik ya. Artinya dengan ukuran yang besar, ular, contoh ular piton, ular raksasa itu kan bisa memakan manusia, atau bisa memakan hewan-hewan yang lebih besar ukurannya dari tubuh dia sendiri. Nah ini apalagi berbentuk siluman. Iya dong. Oke. Dan apakah siluman ini di sini apa yang disebut dengan ular kuning ini memakan korban, Pak? Artinya dipercaya dia butuh korban, misalkan setiap tahun atau setiap berapa lama gitu. Kita tumbal gitu Pak. Ya, ketunggal. Ya dulu mah kan sering dikirimin. Kalau lewi sapi ini kan sering dikirimin dari apa yang hanyut, yang coba dari sana ya. Oh Dari itu tumbalnya. tumbalnya itu. Dulu tuh gini, kalau di lewi sapi itu sebelum 7 kali putaran itu nggak hanyut lagi. Harus 70 putaran dulu. Oh, jadi barang apapun yang melewati putaran itu harus 7 kali Harus dulu, 7 muter, baru kemudian bisa lewat. bisa lewat. Oh. Kenapa dia 7 kali ya?
itu aturannya gitu kayaknya. Oh, secara alami begitu. Aturan ya berarti. Oke, baik. Pak, izin saya mau merasakan energi gaib dulu. Kan di sini Ya. kebetulan lokasinya cukup dekat nih ya, Ya, ya. dengan putaran itu ya, Ya. dengan apa namanya Louis Sapi ya. Ya. Oke, baik. Baik pemirsa, sekarang saya akan lakukan deteksi gaib ya. Informasi apa saja mungkin yang akan saya dapatkan di situ ya. Baik. Jadi setelah saya lihat ya secara batiniah ya, posisi lingkaran itu dia ada arus dari berbagai arah ya. Ada arus dari berbagai arah. Kemudian tepat di lingkaran itu dia posisinya seperti corong ke bawah, menyempit makin sempit. Ya. Jadi bisa jadi untuk barang-barang tertentu itu akan hilang karena kesedot dengan putaran itu. Nah, jadi barang-barang yang lewat itu barang-barang yang boleh dikatakan tidak semua barang yang lewat ke situ itu lewat, tapi ada yang terhisap. Ya, ngantri berarti Masuk ya ke dalam. masuknya ya. Bukan ngantri, kamu lagi serius? Oh. Bukan ngantri, itu memang lagi berputar secara gaib. Oh, gaib ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi di putaran ini saya lihat ada semacam lubang gaib juga ya. Bahkan ya, sosok ular kuning itu saya lihat memang berasal dari sini. Jadi siluman ini memang tempat tinggalnya di situ, dan putaran gaib ini terhubung dengan dimensi dunia gaib yang ada di sini, Pak. Masya Allah. Dan saya lihat di sini ada sosok seperti sosok jawara ya. Saya lihat seperti penunggu dari tempat ini. Dia disebut Eyang. Namanya Eyang Genjelong. Jadi ada selain siluman ular kuning tersebut ya, saya mendapatkan ada sosok kesepuhan pakai pangsi, kemudian pakai ikat, rambutnya panjang segini, ikatnya ikat warna hitam. Kemudian beliau memakai tongkat ya, dan itu yang menjaga lokasi di sini, Pak. Lokasi di sini. Jadi yang Genjelong ini kasepuhan atau juru kunci gaib ya, juru kunci gaib yang ada di sini. Nah, siluman ular kuning ini adalah bisa dikatakan di bawah dia ya, di bawah dia. Jadi siluman ular kuning ini bisa diperintahkan atau juga bisa diatur, dikendalikan ya oleh sosok yang ini. Nah, mungkin di penduduk sini ada sebutan lain mungkin dengan sosok Eyang ini ya, Eyang Genjelong ini. Ada kayaknya. Nah, ya. Ada nggak kira-kira? Cuma ini teh kata orang tua. Iya, iya, iya. Itu ada yang jangkung. Eyang Jangkung. Oh, yang jangkung. Ya mungkin di sini Jangkung. Ki Jangkung. Ki jangkung. Iya. Mungkin persamaannya dengan yang tadi ya. Nama persamaan apa gimana ya? Iya, jadi secara gaib ya, kalau nama gaib itu disebutnya lakop itu bisa beda-beda. Tapi wujudnya sama. Istilahnya orangnya sama. Oh ya. Tinggi nah, karena orang yang tinggi, jadi jangkung. orang sini nyebutnya si Jangkung. Ki Tapi jangkung. setelah saya telusuri dia mengatakan nama aslinya, katakan gitu. Nama aslinya itu Eyang Genjelong. Yang genjang. Eyang Genjelong, mungkin di sini dikatakan si Jangkung gitu ya, atau Ki Jangkung. Ki jangkung. Tapi barusan saja saya mendapatkan ya bahwa dia menamakan dirinya
Eyang Genjlong. Yang genjlong. Baik Pak, nah itu cerita Bapak, kita lanjut ya. Jadi apa yang Bapak ceritakan tadi memang saya tiba-tiba kontak Pak, kontak secara batin ke tempat ini, makanya saya jadi penasaran, pengen apa namanya itu, menelusuri ya. Nah kalau boleh tahu ya, ini apa sungai ini atau si Lui Sapi ini udah berapa lama ada di sini? Atau terbentuknya kapan? Wah, berapa ratusan tahun kayaknya. Oh, Udah, ratusan Pak. tahun. Ya, memang jadi purba ya. Iya. Dari Kan dulu memang dari, ada. dari sana kan, dari apa? Ujung Citarum ngalir ke sini. Oh. Udah lama banget ya. Oke. Kalau pantangannya Pak di sini ada pantangannya? Ada dulu mah pantangannya, yaitu jangan ini apa? Yang apa? Bicara yang Sembarangan. Sembarangan. Gitu. Oh, yang kasar-kasar ya. Dengan sembrono lah gitu ya. Ya. Kamu gemeteran, dingin apa takut? Kayaknya setengah takut, setengah dingin. Masukkan. Oh, jangan kamu kemasukan. Jangan. Tadi sama Pak, pengennya kemasukannya janda Pak. Nah, kalau itu oke. Ada sering kan di sini juga ada banyak yang mati janda. Oh, Wah, wah. ngasih hantu. Nah. Jahat Bapak. Aduh, kacau Wah, balau. itu senengan dia. Gimana Awas Jom? disamperin Saya nanti. panggilin aja ya. Ah, jangan ah. Yang hidup asli dong. Oh, ya hidup asli mau mana mau, lagian harus punya doku banyak. Gampang loku mah, tinggal bikin dari daun. Gitu ya. Oh iya Pak, lanjut Pak ya. Baik Pak. Bapak rumah Bapak memang sekitar sini ya? Nah, sini di atas itu. Di atas ya? Iya, baik. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjutkan ya ke perjalanan berikutnya, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Bapak supaya kita hati-hati? Ya jangan ini aja, misalnya kan kalau orang dari jauh gitu kan, Ya. kita harus sobat lagi lah dengan orang tua itu kan. Iya. Adab lah ya, Nah, dipakai ada, gitu ya. dipakai gitu. Santun. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak. Ya. Baik pemirsa ya, baru saja kita lakukan tanya jawab ya, atau mencari informasi tentang kebenaran cerita misteri siluman ular kuning. Selanjutnya mari kita datangi langsung ke Curug Jompong ya. Dan saya minta bantuan kepada Bapak untuk antar kita ke tempat itu. Siapa? Asik siapa? Aduh. Ya, baik. Kalau begitu mumpung ada Pak Jimmy ya, Ya. kita langsung ke TKP. Ya, ayo. Siap. Asik ada teman. Aduh, siap kamu jahat. Aduh. Ada beceng, ada ojek lagi. Serem lagi. Samping sungai. Iya, serem lagi. Bukan belantara ini mah. Itu ke bawah. Menanjak. Aduh. Mobil taruh di depan. Kalam kiki, ini air kiki. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kang, di sini Kang. Aduh. Enggak pakai kiki. Ini lihat di sini. Ini ada sosok tinggi besar. Aduh. Ini ada sosok tinggi besar. Itu kepalanya ada di atas. Ini tingginya kurang lebih 4,5 meter. Wanita apa laki-laki apa Ini bencong? laki-laki. Ini laki-laki. Laki. Jadi ini saya lihat sosok tinggi besar ya, berbadan tegap, warnanya hitam, kemudian seram ya, matanya merah melotot, kemudian ada tariknya. Waduh, ini lumayan ganas. Aduh, ganas. Dia coba mau masuk ke badan ya, ke sini ya. Dia mau menyampaikan sesuatu. Oh, Baiknya di sini, Pak. jadi di sini banyak sekali lokasi, banyak sekali arwah-arwah ya, atau mayat yang pernah dibuang
di sungai ini. Waduh. Apa? Nah, kebetulan ada di sini ada Pak ini ya, Pak Jimmy ya. Ini ke depan. Pak Jimmy, saya dapat informasi nih dari gaib yang ada di depan saya ini ya. Jadi di sini ada tempat pembuangan lokasi mayat, betul? Sering pembuangan. Oh, sering. Malahan mah ada tentara Oh. warga memang di sini nengok sampai bawah Oh, Oh, jadi ada tentara yang coba renang di sini terus ya terbawa arus. Terus meninggal. Pak Ruslan itu. Namanya siapa? Ruslan. Oh, Pak Jimmy tahu. Terus ini meninggal. oh masih saudara katanya. Di sini Pak, masih di situ aja. Ini dia ngambil sampai ketemu di itu apa? Batu Jajar Oh, Batu Jajar. ketemunya. Ya, jadi Pak Jimmy, oh Ki, tentara tuh yang 1-2. Ya, yang Ya. baju hijau itu. Oh, iya. Abri ya. ya, Ngeri kan. sebentar ya. Saya dengar juga suara tangisan ya, suara tangisan. Ada banyak sekali ya suara tangisan di sini, lebih dari 10 ya. Wow. Ada suara tangisan itu diantaranya ada laki-laki, perempuan, juga anak-anak ya. Saya melihat secara gaib arwah-arwah mereka itu, korin maksudnya ya, itu ada di sini, ada sekitar sini. Nah, saya udah mulai merinding ya. Saya udah mulai merinding. Apalagi saya. Aduh, berdiri. Pak, Bapak kan asli orang sini ya? Apa betul di sini pernah ada mayat anak-anak? Banyak, ada yang di itu, ada yang di Oh, Masya Allah. Nah, jadi gaib yang tadi saya lihat itu luar biasa ya, tinggi besar badannya, kemudian di sini banyak sekali arwah-arwah ya, dan saya lihat lokasi di sini energinya cukup besar dan cocok untuk melakukan mediumisasi. Nah, kita sebentar lagi akan melakukan mediumisasi. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuannya ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. Ya, Pak Jimmy, makasih ya. Thank you. Ya. Siapa Ki yang kita panggil Ki? Baik ya, sekarang kita akan melakukan mediumisasi. Saya panggil Eji ya. Eji. Sini kamu. Ya. Kemarin ada ya kamu ya. Aduh. Sudah kawinnya kamu, sudah kawin. Belum. Aduh, sekarang lah udah pasti kawin dapat cewek. Ya. Mediumisasi ini akan kita lakukan kepada Eji dan akan saya lakukan pengujian sehingga Eji yang dimediumisasi nanti diam di tempat ya. Hanya mimik wajah dan sebagainya. Kenapa? Karena ini lokasinya dekat sekali dengan sungai yang alirannya deras ya. Bahaya. Oke. Siap ya? Siap. Saya akan panggil hantu atau arwah ya, jin korin tepatnya, anak-anak yang menangis tadi ya. Masuk belum ya? Ki. Masuk. Ini udah masuk. Udah masuk. Punten. Bentar. Ya, ini udah masuk ya. Ini sosok anak kecil tadi yang menangis ya. Kamu siapa ya? Kamu punya nama? Siapa namanya? Namanya siapa? Nah, dia lagi bingung. Oh, Ya soalnya
Anak kecil ya? Iya, jadi ini saya lihat wajahnya penuh ketakutan dan trauma ya. Jadi sepertinya dia jatuh tergelincir, kemudian masuk ke sungai, terus dia terbentur-bentur sehingga kepalanya itu pecah. Saya lihat di sini ada darah, ada darah. Kemudian matanya itu lebam, lebam. Kemudian mukanya setengah hancur. Ya. Dek, saya panggil Ade ya. Dek, kamu sebenarnya asli mana? Dek? Kamu ada di sini karena kecelakaan atau kamu berasal dari tempat lain? Dibunuh Ki katanya. Oh, dibunuh. Aduh, siapa bahaya alias danger. Siapa yang bunuh kamu? Kakaknya katanya penjasa tuh berarti itu. Bentar, jangan banyak ngomong. Dari dulu. Oh, jadi kakak kamu yang membunuh. Kamu punya kesalahan apa kok dibunuh sama kakak? Gak punya kesalahan apa-apa. Saya lihat kamu kok penuh kesedihan. Wajahnya sedih, terus ada rasa takut. Saya lihat kamu tuh kayak ada yang mau disampaikan, dan ada clash ya, atau ada perselisihan antara kamu sama kakak kamu. Pasti itu. Itu perselisihan apa ya? Masalah apa ya? Umurnya berapa umurnya? Oke, pemirsa. Jadi dia lupa ya, atau dia nggak ingat atau nggak ngeh apa sebenarnya kesalahan dia. Yang jelas kakaknya itu nggak suka sama dia. Ada kemungkinan kakaknya ini cemburu ya, cemburu, nggak senang, merasa mungkin diperlakukan istimewa si adiknya ini sama orang tuanya, sehingga kakaknya itu istilahnya cari kesempatan gimana caranya untuk menghilangkan dia. Gitu. Dari penjelasan saya kira-kira begitu, betul nggak? Oh iya, betul. Jadi ini konfirmasi. Oke. Saya lihat kamu rambutnya panjang ya, di belah apa namanya, di pinggir ke belakang. Terus baju kamu juga baju bagus ya, warna putih ini. Kamu dari keluarga yang nggak punya apa dari keluarga yang berada? Oh, berada. Orang kaya. Ya, jadi dia orang kaya. Jadi dia dari keluarga orang kaya, ya itulah mungkin ada kecemburuan. Punya mobil. Kamu ini apa namanya, lagi jalan-jalan berdua sama kakak, atau sebenarnya lagi jalan-jalan sama yang lain, sama keluarga juga, sama ibu bapak? Berdua. Oh iya, jadi diajak mungkin sama kakaknya ya. Ini jalan-jalan berdua sama kakaknya, mungkin istilahnya dibohongin, kemudian disitulah dilakukan. Nah, pembunuhan itu di lokasi sini atau jauh dari itu? Oke, jauh dari sini. Jadi pembunuhannya yang dilakukan kepada adik ini ya, ini lokasinya jauh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Hah? Rani. Rani katanya. Jadi nama adik ini Rani. Berapa umurnya? Hah? 7. 7 tahun. Oh iya, jadi umurnya 7 tahun. Perempuan ya. Karena rambutnya juga panjang ya, rambutnya lurus, terus mirip-mirip noni, mirip-mirip bule gitu. Apa kamu ini ya? Ada keturunan bule atau Cina atau Belanda? Indo ya. Kamu Indo? Campuran ya? Oh, iya. Saya lihat wajahnya sepertinya cantik ya, cuma karena bekas benturan jadi didorong gitu ya, didorong sehingga dia itu terbentur, kemudian sebelum meninggal dia sempat hanyut ya, jadi mungkin trauma segala macam. Akhirnya tadi ya sempat lupa ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri ya, ada nggak yang mau kamu sampaikan? Silakan. Coba.
Jadi ini ada pesan ya dari sosok Ria apa sih namanya? Rani. Oh, Rani ya. Dari sosok Rani ini ya, meskipun dia masih kecil tapi dia bisa menyampaikan pesan ya, bahwa jangan pernah menyakiti anak kecil. Wah. Artinya apa? Artinya sosok anak kecil ini pun merasa terluka ya, merasa dirinya itu diintimidasi ya sama kakaknya sendiri. Nah, sehingga dia trauma dan kemudian dibunuh lah gitu ya. Nah, jadi pesan untuk kita semua, jangan pernah menyakiti anak kecil Ya. dan mari sayangi anak kecil ya. Betul. Oke. Ini. Terima kasih ya Rani ya. Ya. Oke, saya kembalikan lagi ya. Sadar. Yuk kita mobil-mobilan yuk. Oh, lihat keringetan ya. Waduh. Lihat. Wow. Eji keringetan. Keringat. Jadi ini benar-benar kesurupan nih ya. Wah, Ini beneran benar-benar Mas kesurupan. asli Ki. Saya juga tegang, serem. Iya. Aduh, kamu Baik ya, sekarang pakunya saya ambil lagi ya. Tadi Ayo, saya Bu. lakukan pemuagaran ya supaya tidak banyak bergerak. Baik Ji, makasih ya. Oke. ya kerja baru lagi saja. kamu tuh. Pegang. Oke, silakan ya Ji. Silakan. Mohon Ji. Besok kawin mah. Baik pemirsa, baru saja kita lakukan mediumisasi ya. Dan apa yang tadi saya dengar ya, Betul. berupa tangisan anak-anak ternyata memang betul-betul ada, Iya. dan tadi juga dikonfirmasi oleh warga setempat bahwa ada memang mayat atau kejadian di mana Di sini di kuburnya Ki katanya Ki. di sini dikubur Iya, ya. heeh. Oh tadi bilang. Iya. Astagfirullahaladzim. Tepat banget. Waduh, berarti betul-betul tepat sekali ya. Ya ini mah bukan settingan, asli. Oh ya Allah. Asli ini mah. Pantesan tadi merinding ya. Ya, aku Luar juga biasa. nih. Baju sampai muter bang. Iya. Nah, oke ya. Dan ini betul-betul kita rasakan aura di sini sangat mistis ya. Iya. Yang tadinya itu kurang lebih ya persentasenya sedikit ya, Iya. rasa aura mistis, tapi sekarang udah mulai naik. Ini luar biasa ya. Nah, oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan kita ya. Yuk, Kang Ajung, kita Ayo lanjut siap, lagi. siap. Oke. Semangat lah. Ayo. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi Curug Jompong, tepatnya di atas Curug Jompong ya. Nah, posisi Curug Jompong sendiri itu ada di bawah ya, sebelah sana. Betul. Oleh karena tidak memungkinkan kita datang ke sana ya, dengan lokasi yang begitu curam ya, perjalanan yang curam sekali, kemudian ada tadi bekas hujan juga, jadi posisinya Licin, jalan tuh licin sekali. Jadi kita lakukan mediumisasi tepat di atas Curug Jompong ya. Dan secara batin ya, saya lihat memang dari jauh ya, saya lihat penampakan Orai Koneng itu sudah ada. Wih. Jadi ular kuning atau siluman ular kuning ya, yang saya lihat ini memang apa yang sesuai dengan penjelasan warga tadi, yaitu Pak Jim ya. Nah, sebelum kita lakukan mediumisasi ya, saya akan terlebih dahulu melakukan komunikasi secara batin. Jadi saya lihat tadi muka ular kuning ini seperti naga ya. Jadi ada janggutnya, kemudian apa namanya, ada tanduknya, kemudian sisiknya tebal-tebal. Wow. Moncongnya itu seperti ada semu hijau dan biru, Wih. kemudian sisik-sisiknya mengkilat berwarna kuning ya. Dan dia mengendus-endus. Memang besarnya seperti yang orang sini bilang, yaitu sebesar pohon kelapa ya. Wow.
Panjangnya panjang sekali, sebentar. Mencapai 30 meter. 30 meter. Jadi bukan cuma kulit sisiknya yang kuning, tapi juga matanya itu memancarkan warna kuning. Jadi seperti ini apa? Seperti ular ini sebenarnya memang siluman yang cukup ini ya apa? Yang cukup sakti. Baik ya. Nah, rupanya dia tidak mau lagi diajak komunikasi lebih jauh ya, karena memang banyak rahasia yang disimpan ya, terkait dengan kerahasiaan daerah sini. Dan ini adalah salah satu pusaka atau salah satu penjaga gaib di kampung ini. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan mediumisasi ya, dan kita akan pinjam lagi tubuh kru kita yaitu Eji ya. Saya butuh untuk melanjutkan mediumisasi. Nggak apa-apa Ji ya? Ya, siap. Oke, baik. Nah, ini reaksi ya. Itu ada goyang-goyang ya. Takut nih. Apa sih? Waduh, ini apa? Fokus di sini. Pemirsa ya, itu ada gerakan-gerakan ya. Ada gerakan-gerakan ya di pohon ini. Ya Allah. Takut. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih udah masuk ya. Rekan kita udah masuk. Udah masuk. Sampurasun. Ayang. Sampurasun. Ki, air kuning. Iya, ini memang penampakan ular kuning ya. Oh, si Ana ini berarti. Hah? Si Ana iya. Hah, Yana? Iya, si Ana. Idih. Yana mah itu mah apa dia mah penjahatnya ular kuning Sumedang. Waduh. Ini bukan di Sumedang, ini kita di Cisaat. Oh iya ya. Ya. Kita komunikasi sama dia. Jangan Ya. ngomongin Yana. Yana itu udah yang viral itu kan. Iya. Kemarin itu ya. Macok Eyang. nggak ya? Yang di sini udah berapa tahun? Udah berapa lama? Berapa? Oh, 300 tahun. Nah, Waduh, 300 tahun. 300 tahun itu adalah umur ini apa? Umur dunia atau umur kehidupan kita. Tapi umur sebenarnya ya, dia ini kan dari golongan siluman ya. Iya. Golongan siluman itu golongan jin katakan gitu ya. Ini lebih dari 300 tahun ya. Wow. Jadi dia tinggal di sini memang 300 tahun, tapi umur aslinya bukan itu. Oke, saya coba tanya ya. Umur kamu sebenarnya berapa? 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 500. Oh iya. Jadi umur aslinya 500. Waduh, 500. Jadi umur aslinya ini 500 tahun. Biasanya jin itu minimal 1000 tahun biasanya. Tahun. Ya, tapi ini baru 500 tahun. Oke. Tapi dengan 500 tahun pun ini udah sangat sakti. Berarti dia makhluk jin yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena saya lihat dia semacam punya tahta, punya mahkota. Mahkota ya? Iya. Wah. Jadi wajah muka depannya itu seperti naga. Ada tanduknya. Ya. Berarti raja ya Ki ya? Boleh dibilang rajanya ular di sini. Oh. Rajanya ular di sini. Dia kan namanya siluman ular ya. Jadi rajanya ular di sini. Tapi seperti yang kita sempat bahas tadi, ada yang lebih kuat dari ini sebenarnya. Yang tadi itu, yang gendrong itu. Oh iya. Ya, kalau ini yang kedua lah ya. Oh, yang kedua ini. Kekuatan yang kedua. Ya, baik. Sebenarnya kamu di sini penguasa wilayah sini bukan? Oh iya. Dia memang termasuk penguasa wilayah sini, pemirsa. Oh. Oke. Kamu ada nggak peranan memakan korban atau mayat-mayat yang dibuang di sini itu, ada nggak ulah kamu itu?
Ada. Oh. Jadi nggak semuanya mayat yang dibuang di sini atau penemuan mayat itu nggak semuanya mayat hasil bunuh, tapi ada juga Sebab ini. sebab dari yang ular ini. Iya. Kenapa iya. kamu melakukan itu? Apa kamu butuh tumbal? Oh iya. Oh. Ya pemirsa, jadi ternyata yang ular kuning ini dia butuh tumbal. Berapa banyak kamu butuh tumbal? Berapa? Hah? Oh banyak, dia banyak. Ya banyak. Boleh tahu berapa detailnya? Kira-kira berapa? 100. 100 apa ya? 100 apa? Juta? Apa hektar? Apa gimana? 100 nyawa lah. 100 nyawa. Emangnya mau jualan tanah. Tapi Kita lihat ya, ini apa posisi lidah Eji nih ya yang menjadi mediator ini keluar terus lidahnya ya. Ini berarti si ularnya itu ganas. berbisa ya? Ya berbisa sekali. Gitu. Dan apalagi ini rajanya ular. Ya. Baik. Yang ular kuning ya, siluman ular kuning. Kamu punya kemampuan apa sih? Kamu punya ini nggak? Apa namanya pegangan sehingga kamu tuh ditakuti di sini? Ajian ya gitu ya? Iya, maksudnya pusaka. Apa Berupa pusaka? apa? Ada kayaknya Ki. Ada, cuma dia nggak mau ngomong. Jadi Rahasia dia punya, ya? jadi dia punya mutiara di dalam mulutnya atau punya apa namanya pusaka ya, pusaka di dalam mulutnya yang kalau kita ambil pusakanya itu dia akan musnah. Oh lemah musnah. Ya karena itu sumber kekuatan dia. Waduh. Boleh saya minta nggak sumber kekuatan kamu ini? Ya. Hah? Boleh. Wah, sebenarnya dia boleh ya, Kasih. tapi saya nggak mau. Oh. Karena nanti kasihan karena dia termasuk pepaku di sini. Tapi jimatnya dong buat Jangan, saya. jangan. Wih, Oh. kenapa buat cewek ya? Boleh. Kamu ngurusin cewekmu. Nggak bisa emang? Bukannya nggak bisa, ini kasihan ini. Oh. Ini termasuk jadi gini. Allah menciptakan itu manusia dan jin itu pasti ada tujuan dan ada manfaat. Termasuk makhluk seperti ini. Makhluk seperti ini memang siluman, artinya punya kekuasaan. Dan ini termasuk yang menjaga daerah sini juga. Supaya tidak ada kekuatan lain yang sembarangan menggunakannya. Ya. Otomatis harus ada penjaganya dan ini salah satu penjaga alam di sini. Gitu. Jadi secara alam gaib pun ada penjaganya. Makanya dia diberi pusaka, dia diberi kekuatan, dia diberi kesaktian. Iya. Nah itu adalah salah satu hikmah kenapa kita itu ada manusia dan ada jin hidup berdampingan. Oh iya. Waduh. Oke, baik. Oke, baik kalau ya. gitu kita kasihan juga ya. Eji kelamaannya kita keluarin aja ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih yang ular kuning ya. Kita kasihan sama saudara kita ini ya. Baik, terima kasih. Kita ambil dulu ya. Allah. Tuh. Ya. Emas nih si Eji nih. Wah, ya. Benar-benar ya. Ayo, Energinya kuat ayo, banget ya. ayo. Sampai kita lihat ya. Eji kelihatan kecapean. Waduh berkeringat kasihan. Cup. Jangan nangis. Ya. Berapa? Pusing. Oh iya, Waduh. pusing. Nanti dikasih lah. Kita nggak bawa air ya? Ada air nggak ya? Ya nantilah. Nantilah. Kasih minum ya. Nah, saya healing sebentar ya. Saya obatin sebentar karena ini terasa pusing. Sehat lah. Sehat. Ya. Hidup sehat. Ya pemirsa ya, ini pertama kalinya setelah 2 kali kesini kita lakukan mediumisasi. Ini pertama kalinya Eji ngerasa pusing dan capean ya. Itu tandanya energi dari yang ular kuning tadi itu sangat besar ya. Yang dirasakan Eji apa tadi pada saat di mediumisasi? Gak ingat apa-apa. Oh iya. Lupakan kehidupan ya kamu. Iya, nggak ingat apa-apa kemudian pusing ya. Nah itu artinya apa? Artinya
80% dirinya itu tadi memang dikuasai oleh siluman ular kuning ini. Karena memang energinya itu besar sekali. Panas gitu. Panas. Di sini ya. Oh iya. Jadi panas di sebelah sini. Nah, ini kan bagian urat leher ya. Urat leher itu kalau di secara spiritual itu kan penghubung antar diri kita dengan sukma atau dengan tubuh halus kita. Nah, oleh karena kita memasukkan mediasi ke tubuh Eji, jadi sukma dia itu dipinjam, digantikan oleh sukma atau bangsa roh yang tadi ya, yaitu siluman ular kuning tadi. Makanya ada reaksi perasa panas tadi ya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya setelah kita lakukan mediasi tadi bahwa sosok siluman ular kuning ini itu punya peranan dalam kenapa ada mayat-mayat yang bertebaran di sekitar bantaran sungai. Jadi tidak semua mayat-mayat tersebut adalah mayat yang bekas dibunuh atau hasil pembunuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dia juga ada peranan, diantaranya dia meminta tumbal, ya. Nah, dia meminta tumbal. Nah, tumbal ini dia butuh tadi dikatakan 100 nyawa. Beras 100 nyawa. Buset dah. Ya, dan 100 nyawa ini dia artinya dia butuhkan. Cuma dia nggak sebutkan 100 nyawa ini per tahun apa per berapa tahun. Oh iya. Yang jelas dia butuhkan 100 nyawa. Dan kemudian tadi juga sosok ular kuning ini menyampaikan bahwa dia hidup di sini selama 300 tahun. 300. Nah, kemudian dan itu bukan umur asli dia. Usia asli dia itu 500 tahun. Ya. 500 tahun sebenarnya untuk ukuran jin itu tidak terlalu lama. Boleh dibilang masih remaja. ABG. Iya, ABG. Kayak Kang Ajum ABG ya? Oh iya dong. Baru 5 tahun. 5 tahun apa 500 tahun? Itu masih sisanya lah. Oh, sisanya ya. Iya, gitu. Nah, jadi 500 tahun itu untuk ukuran jin itu belum apa-apa sebenarnya. Tapi ternyata dia bisa menjadi sosok seperti raja atau penguasa di tempat ini. Berarti dia punya kelebihan. Dan dia punya kesaktian yang luar biasa. Makanya dia punya pusaka yang ada di dalam mulutnya ini, dia sebenarnya mau saya ambil katanya gitu kan. Nah, tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau mutiara ini atau pusaka ini saya ambil nanti dia bisa lemah dan akan mengganggu keseimbangan alam. Oh iya. Ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Ya, salah satunya adalah jin ya. Nah, sosok siluman ular ini. Sosok siluman ular ini punya kekuatan yang berasal dari mustika, yang ada di dalam mulutnya. Bukan Mustiono ya, Bukan. Ya. Nah, mustika ini kalau kita ambil maka nanti akan pengaruh pada kekuatan dia dan nanti bisa mengganggu keseimbangan dia ya, dalam pada saat bertugas. Dan kalau misalnya dia sudah tidak mampu bertugas, itu akan merusak keseimbangan alam yang selama ini ada. Gitu. Nah, kita sebagai manusia, meskipun kita manusia sebagai pemimpin, khalifah di muka bumi, dan kita juga dibekali ilmu gaib, bahkan kita juga bisa menunjukkan yang gaib, kita juga tidak boleh semena-mena. Ya, lakukan atau gunakan ilmu ini dengan bijak, dengan sesuai dengan pada tempatnya. Gitu. Ya, baik, itu mungkin hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari penelusuran kita malam ini. Ya, sebelum kita tutup, ya. Untuk episode ini ada yang mau disampaikan dari Ajum untuk ada kayaknya ada, ya, selama mengikuti penelusuran bersama saya apa silakan. Pokoknya buat semua harus punya adab lah, hati-hati dan sopan, saling menghargai walaupun ke hantu, ke binatang, apalagi ke Eji manusia, begitulah. Oke, baik, terima kasih. Eji sendiri yang jadi mediator, ada yang mau disampaikan? Ya intinya harus jaga alam di sekitarnya lah. Jagalah alam sekitarnya. Kamu kayak petugas kebersihan aja? Bukan, ini alam. Oh, alam semesta. Peti pera. Oh, gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, kita banyak ambil hikmah dari kegiatan kita malam ini, yaitu penelusuran di misteri siluman ular kuning. Ya, terima kasih ke Eji ya atas bantuannya ya. Oke, silakan kembali lagi ke kamu pegang lighting ya. Siap. Yuk, ya, ini lighting kita ini multifungsi ya. Iya dong. Bisa pegang lighting, bisa juga kita
masukin hantu ya. Iya benar. Pegang pasir apalagi. Pegang pasir apalagi. Ya pemirsa, tiba saatnya kita berakhir di Penghujung acara. penghujung ya penelusuran kita malam ini, yaitu misteri siluman ular kuning di Desa Cisaat di Curug Jompong. Ya. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari kegiatan kita kali ini. Ya. Dan sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Kang Anjum? Ada sih. Silakan. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, ya, Berarti nggak ada. Berarti Berarti nggak itu ada. aja. Masih buang-buang waktu aja. Oke, baik pemirsa ya. Jika ada lokasi yang ingin kita datangi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apapun yang Anda saksikan, jika tayangan ini menarik, silahkan komen di bawah ya. Bagikan dan jangan lupa subscribe channel Ki Sukma TV. Klik colok, bagikan, ya. Baik, ya jumpa lagi di acara berikutnya, di episode berikutnya. Betul. Jalan-jalan misteri.